Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang peranan data dan statistik dalam perencanaan pembangunan daerah. Perkenalkan, nama saya Nur Atika Sari dengan NIM 200222132 dari ruangan administrasi publik reguler 4. Yang pertama yakni pengertian data dan statistik. Data adalah sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. Dan statistik adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Istilah statistika berbeda dengan statistik. Dan yang selanjutnya yakni pengumpulan data. Yang pertama ada data primer. Data primer terbagi atas sensus. Yang pertama sensus penduduk, yang kedua sensus ekonomi, dan yang ketiga sensus pertanian. Dan yang kedua ada data sekunder. Data sekunder yakni instansi di luar BPS, BPL, Deput, Dignas, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya ada dimensi kualitas daya. Yang pertama ada relevansi atau berkaitan dengan tujuan. Yang kedua ada akurasi, yakni tepat, benar, teliti, seksama, dan cermat. Yang ketiga ada koherensi, yang tersusun urainya sehingga bagian-bagiannya berkaitan satu dengan yang lain. Yang keempat ada aktualisasi atau tepat waktu. Yang kelima ada interpretabilitas atau tingkat pemahaman dan pengertian terhadap model klasifikasi. Dan yang terakhir ada aksesibilitas, kemudahan dalam mengelola data. Dan pembahasan selanjutnya ada kualitas data. Kualitas data terbagi dari 6. Yang pertama aspek ketetapan, yang kedua aspek konsistensi, yang ketiga aspek sensibilitas, yang keempat secara teoritis ditentukan oleh metode pengumpulan dan metode pengolahan, yang kelima secara praktek oleh masyarakat atau respondennya, dan yang terakhir sudet metode predicted. Yang selanjutnya ada peran statistik. Yang pertama sebagai bahan untuk merencanakan pembangunan, yang kedua sebagai bahan pengendalian, monitoring, dan evaluasi pembangunan, dan yang ketiga sebagai early warning system atau EWS. Selanjutnya ada tujuan kegiatan statistik. Tujuan kegiatan statistik adalah untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan sistem statistik nasional yang andal, efektif, efisien, guna mendukung pembangunan nasional. Selanjutnya ada strategi peningkatan pengelolaan data statistik dalam pembangunan daerah. Yang pertama, peningkatan pemahaman metodologi statistik penting bagi pembangunan oleh pemerintah daerah, mulai pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan penyajian data. Yang kedua, peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia dengan kompetensi statistik perlu diperhatikan. Yang ketiga, sinergitas data dan awareness statistika antar OPD sangat diperlukan dalam mendukung pembangunan oleh pemerintah daerah. Dan yang terakhir atau yang keempat, sistem data yang terintegrasi segera diwujudkan untuk mendukung pembangunan oleh pemerintah. Yang selanjutnya ada evaluasi data statistik. Yang pertama, inference tes hipotesis. Yang kedua,
PAS atau Post Enumeration Survey. Yang ketiga, ada jumlah sampel yang digunakan. Yang keempat, metode pengumpulan. Kelima, ruang lingkup. Dan terakhir, ada sumber. Selanjutnya, pada pembahasan kegiatan statistik diarahkan untuk yang pertama, mendukung pembangunan nasional. Yang kedua, mengembangkan sistem statistik nasional yang andal dan efektif serta efisien. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik. Keempat, mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan pembahasan yang terakhir ada manfaat statistik. Ada 4 manfaatnya, yakni yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga monitoring, dan terakhir evaluasi. Sekian dan terima